Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dilancarkan segala urusannya dan qabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Jundu, pada tayangan kali ini menceritakan tentang kisah syahidnya Khubayb bin Adi Al-Ansari. Tahukah kalian siapa itu Khubayb bin Adi? Kalau mengikuti tayangan sebelumnya, pasti sahabat Jundu yang selalu eksis dan mengikuti kisah-kisah tahu nih cerita dari sebelumnya. Bahwasanya di kepemimpinan Sa'id bin Amir bin Juzaim, terkadang sewaktu-waktu beliau suka diam seperti mayit karena mengingat kematian Khubayb Al-Ansari. Nah, yang sekarang yang kita ceritakan adalah Khubayb bin Adi Al-Ansari ini. Seperti apa sih peristiwa yang mengerikan itu sehingga Sa'id bin Amir bin Juzaim kalau mengingatnya itu sampai pingsan? Mau tahu kisahnya seberapa mengerikannya, seberapa dahsyatnya kisah kematian Khubayb bin Adi? Yuk simak videonya sampai habis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Amr bin Abi Sufyan bin Usaid bin Jariyah As-Saqafi menyampaikan kisah ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah mengutus 10 orang, yang 10 orang ini menjadi satu pasukan. Dari pasukan ini Rasulullah SAW menunjuk Asim bin Sabit Al-Ansari sebagai pemimpinnya. Kemudian pasukan ini berangkat. Setelah sampai di wilayah Haddah antara Usfan dan Makkah, keberadaan pasukan ini, pasukan yang Rasulullah utus, terdengar oleh satu kelompok orang dari suku Huzail, yang mana suku Huzail ini dari Banu Luhyan. Orang ini melaporkan kepada Banu Luhyan, kemudian orang-orang dari Banu Luhyan membentuk kekuatan dan mengirim pasukan panah sejumlah 100 orang. Setelah itu, dari 100 orang ini yang dibentuk oleh orang-orang Banu Luhyan menyisir, ibarat kata sweeping ke daerah-daerah, kemudian yang keberadaannya yang dilaporkan oleh satu orang itu yang melihat ada keberadaan pasukan Rasulullah. Kemudian setelah ditelisiri, dikejar dan kemudian diteliti, ternyata ditemukan bekas-bekas persinggahan dari pasukan Asim bin Sabit. Dari beberapa orang Banu Luhyan ini mengetahui ada sisa-sisa kurma. Nah, sisa-sisa kurma ini diteliti dan ternyata kurma dari Yastrib Madinah. Akhirnya orang-orang kafir Banu Luhyan ini makin yakin bahwasanya keberadaan pasukan Rasulullah SAW ada di sini. Kemudian terus disisir dari wilayah itu semua. Setelah dicari-cari, nah akhirnya Asim bin Sabit Al-Ansari mengetahui bahwasanya dia sedang diikuti dan dikejar-kejar oleh tentara pemanah. Oleh karena itu, Asim bin Sabit Al-Ansari mengajak pasukannya, membawanya ke daerah yang luas dan tebing yang tinggi. Pada saat itu diketahuilah keberadaannya oleh tentara kafir Bani Luhyan. Dikejar-kejar. Pas sampai pada tempat yang ditemukannya, maka terkepunglah pasukannya oleh kaum Bani Luhyan. Dikepung nih. Di satu bukit, kemudian dikepung oleh 100 pemanah. Bahkan dalam riwayat lain, lebih dari 100 pemanah. Maka orang kafir mengatakan, turunlah dan menyerahlah. Kami akan memberikan jaminan. Dan kami yakinkan tidak ada satupun orang yang akan kami bunuh. Mendengar itu, Asim bin Sabit Al-Ansari berkata kepada pasukannya, wahai pasukanku, aku tidak mau menyerah. Dan aku tidak mau menjadi jaminan orang-orang kafir. Maka, Asim bin Sabit Al-Ansari ini menjadi target utama oleh kaum Bani Kafir Banu Luhyan. Kemudian dipanah nih. Asim bin Sabit dipanah dengan ratusan anak panah. Dan tewaslah Asim bin Sabit. Dan Asim bin Sabit menjadi orang pertama mati syahid di medan tempur tersebut. Kemudian disusul oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Dipanah terus, digempur terus. Hingga tersisa 3 orang. 3 orang ini tidak dibunuh lagi, malah menjadi tawanan. Tidak dibunuh, tapi mau dibawa dan menjadi tawanan. Yang pertama adalah Khubayb, yang kedua adalah Zaid Ad-Dasinah, yang ketiga, wallahualam bishawab, kalau dalam riwayat ada yang mengatakan Abdullah bin Tariq. Kemudian 3 orang ini diikat dengan tali pemanah
Setelah diikat, kemudian mereka ini, 3 orang ini akan dibawa. Akan tetapi, dari 3 orang ini yang bernama Abdullah bin Tariq ini tidak mau. Beliau berkata, aku tidak akan pergi. Aku lebih baik mati sama seperti sahabat-sahabatku yang lain. Akhirnya disiksa agar mau menuruti orang-orang kafir, dan tapi tetap menolak, gak mau juga. Akhirnya dibunuhlah Abdullah bin Tariq ini. Tersisa menjadi 2, Khubayb bin Adi, dan yang satunya adalah Zaid ad-Dasinah. Kemudian pasukan kafir membawa Khubayb dan Zaid ad-Dasinah ke Mekah. Untuk apa ke Mekah? Untuk dijual sebagai budak. Dibawalah mereka ke Mekah dan diperjualbelikan layaknya seperti dagangan. Kemudian datanglah dari keluarga Bani Al-Harits bin Amir dan membeli salah satu di antara orang yang dijual ini. Kemudian keluarga dari Bani Al-Harits membeli Khubayb bin Adi. Kenapa membeli Khubayb? Tidak membeli Zaid ad-Dasinah. Ternyata ada sebuah peristiwa yang menarik. Ternyata ada balas dendam. Balas dendam ketika itu peristiwa Perang Badar. Ternyata Khubayb bin Adi ini membunuh Al-Harits bin Amir. Makanya keluarga dari Bani Al-Harits ini sangat marah. Dan ini adalah kesempatan besar dia untuk membalaskan dendamnya kepada Khubayb bin Adi. Sehingga dibelilah Khubayb bin Adi ini. Kemudian setelah dibeli, kemudian dibawalah Khubayb bin Adi bukan sebagai budak tapi sebagai tawanan. Dibawa, kemudian diborgol tangannya Khubayb bin Adi ini. Diborgol, dibawa ke rumahnya. Sampai beberapa waktu, sampai beberapa hari. Lalu dari keluarga Bani Al-Harits rapat dan memutuskan untuk membunuh Khubayb bin Adi. Akhirnya kabar ini didengar oleh Khubayb bin Adi karena waktunya sudah tak lama lagi. Beliau akan dibunuh dan akan dimatikan dan disiksa dan lain-lainnya. Akhirnya Khubayb bin Adi ingin mencukur rambutnya dan mencukur jenggot-jenggotnya karena dia tahu dia bakal mati dan akan menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ada seorang perempuan dari Bani Al-Harits, Khubayb meminta untuk meminjam pisau cukur. Nah, si perempuan ini memiliki anak kecil dan anak kecil itu mendengar permintaan dari Khubayb. Akhirnya, anak itu sendiri yang memberikan pisau tanpa diketahui oleh ibunya. Dikasih tuh pisau oleh anak kecil kepada Khubayb. Dikasih, setelah dikasih, ternyata si anak kecil ini duduk di pangkuannya Khubayb bin Adi. Bayangkan, seorang tawanan di sampingnya ada anak dari yang menawan. Terkejutlah ibunya. Karena si Khubayb bin Adi memegang pisau. Sambil berkata Khubayb bin Adi kepada perempuan dari Bani Al-Harits, apakah engkau khawatir? Kalau bahasa kita, panik ya. Tenang, aku tidak akan membunuh anakmu, karena dilarang oleh agamaku. Masya Allah. Akhirnya si perempuan dari Bani Al-Harits ini mengatakan, demi Tuhan, aku tidak pernah melihat orang atau melihat tawanan sebaik Khubayb bin Adi. Bahkan diceritakan oleh perempuan ini bahwasanya Khubayb bin Adi pernah memakan buah anggur, sedangkan Khubayb bin Adi ini tidak ada yang memberi makan karena ketika ditawan selama beberapa hari di keluarga Bani Al-Harits ini, Khubayb bin Adi ini tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Dan akhirnya perempuan ini pernah sewaktu-waktu melihat Khubayb bin Adi ini makan buah anggur. Bayangkan, buah anggur ini tidak pernah ada di kota Mekah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kemudian perempuan itu melanjutkan, itu adalah rezeki dari Tuhan kepada Khubayb. Masya Allah. Peristiwa ini pernah kita dengar dari kisah Siti Maryam radhiyallahu anha, yang mana di dalam mihrabnya tidak ada yang memberi makan dan minum, kemudian Allah Ta'ala memberi makanan yang tidak ada pada zamannya. Ternyata peristiwa ini bisa dialami oleh sahabat Rasulullah SAW, yang mana ini merupakan berkah dari kecintaan Khubayb bin Adi kepada Rasulullah SAW. Kemudian tibalah waktu untuk membunuh Khubayb bin Adi. Kemudian Khubayb bin Adi diborgol, kemudian disalib dan dibawa di luar tanah Mekah, di luar tanah haram. Setelah dibawa, kemudian didiamkan. Nah, ternyata orang kafir berdiskusi kepada Khubayb bin Adi. Apa diskusinya sahabat Jundu? Diskusinya adalah, ya Khubayb, kau ingin bebas, kau ingin selamat, kau bisa pulang dengan selamat dan kau bisa berkumpul dengan keluargamu.
asalkan engkau mau menjamin Muhammad ada di sini. Jadikan Muhammad menjadi jaminannya. Langsung Khubayb bin Adi, demi Allah, aku tidak rela dan aku tidak senang dan aku akan gelisah jika Rasulullah SAW terkena duri, sedangkan aku bersama keluargaku dan anak-anakku. Masya Allah, kena duri aja Khubayb bin Adi khawatir dan dia risau hatinya, apalagi mendapatkan hukuman dan penyiksaan seperti ini. Maka Khubayb tidak rela. Luar biasa kecintaan Khubayb bin Adi sampai mempertaruhkan nyawanya demi Rasulullah SAW. Kemudian Khubayb bin Adi meminta izin kepada orang-orang kafir, aku meminta izin untuk sholat 2 rakaat sebelum kematianku. Kemudian diizinkan, Khubayb bin Adi sholat itu. Ketika sholat, orang kafir menyangka bahwasanya Khubayb bin Adi ini kayaknya takut nih mati nih, makanya dia sholat. Khubayb berkata, demi Allah, seandainya saya tidak khawatir mereka nanti menduga aku takut mati, maka akan aku tambah sholatku. Kemudian setelah selesai sholat, Khubayb diborgol lagi, kemudian diikat, kemudian disalib lagi. Kemudian Abu Sirwa'ah Uqbah bin Al-Haris berdiri dan membunuhnya, mencabik-cabik tubuhnya. Dan pada saat itu wafatlah dan syahidlah Khubayb bin Adi karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW hingga dia mendapatkan kemuliaan dan karomah hingga sampai hampir sama dengan Siti Maryam radhiyallahu anha yang mendapatkan makanan dari langit. Luar biasa. Dan karena kecintaan beliau, maka syahidlah kematian Khubayb bin Adi. Dan tidak menutup kemungkinan bagi kita yang mencintai Rasulullah SAW akan mendapatkan keberkahan, kemuliaan, karomah sebagaimana Allah memberikan kepada Khubayb bin Adi. Allahu yarham. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Dan satu lagi sahabat Jundu, Khubayb bin Adi adalah orang yang pertama melakukan sholat 2 rakaat sebelum kematiannya. Dan ini menjadi sunnah ketika orang dihukum mati mengerjakan sholat 2 rakaat. Luar biasa. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat buat sahabat Jundu semua. Dan tetap ikutin episode-episode berikutnya, tentunya akan sangat menarik. Dan bantu channel ini dengan like, komen, dan share sebagai amal jariah sahabat Jundu semua. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan tayangan terbaru. Ana Dairawi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.